wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja bahagia bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bertemu kembali dalam Diklat Padi Organik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan perkenalkan, saya Iswahyudi Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya mengampu tentang mata diklat pasca panen padi organik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita belajar bersama-sama dalam kondisi situasi yang saat ini kita bertatap muka, bertemu kembali melalui online ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pokok bahasan kita yang akan kita bahas dalam mata diklat pasca panen padi organik ini, yang pertama adalah pengertian pasca panen. Yang kedua, nanti kita ingin pelajari juga tujuan pasca panen. Dan yang ketiga, apa sih pentingnya pasca panen? Dan yang keempat adalah kegiatan pasca panen itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, pengertian pasca panen. Apa yang dimaksud dengan pasca panen? Pasca panen adalah suatu kegiatan dari mulai proses panen sampai dengan hasil pertanian itu siap dan aman digunakan oleh konsumen atau diolah lebih lanjut oleh industri. Selanjutnya, tujuan pasca panen itu apa? Tujuan dari pasca panen yang pertama, menekan tingkat susut hasil atau losses. Yang kedua, mengurangi kehilangan hasil. Yang ketiga, menekan tingkat kerusakan hasil panen. Yang keempat, mempertahankan mutu hasil panen. Yang kelima, agar mempunyai daya simpan dan daya guna lebih tinggi. Yang keenam, meningkatkan kualitas serta daya saing produk. Yang ketujuh, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan. Yang kedelapan, meningkatkan devisa negara tentu saja dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang kesembilan adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita lanjut. Apa pentingnya pasca panen itu? Sehingga perlu dilakukan pasca panen. Apa itu pentingnya pasca panen? Pentingnya pasca panen yang pertama adalah untuk meningkatkan hasil dan kualitas hasil. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah untuk produk itu sendiri menjadi lebih aman dan tentu saja lebih nyaman untuk semuanya. Kita lanjut. Kegiatan pasca panen sekarang. Kegiatan pasca panen itu apa saja? Ada kurang lebih 9 kegiatan pasca panen. Yang pertama adalah panen. Jelas pasca panen itu dimulai dengan panen. Yang kedua, perontokan. Yang ketiga, setelah dirontokkan, pengeringan. Kemudian keempat, pembersihan. Yang kelima adalah sortasi dan grading. Dan yang keenam adalah penggilingan.
Kemudian yang ketujuh, pengemasan. Setelah dikemas tentu saja yang kedelapan, penyimpanan. Dan tentu saja yang terakhir adalah material handling. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berbahagia dan tetap semangat. Selanjutnya adalah kita bahas kegiatan-kegiatan pasca panen itu. Yang pertama adalah panen. Yang perlu diperhatikan di dalam panen, tentu saja yang pertama adalah penentuan saat panen yang tepat. Ditinjau dari masa fisiologisnya, fase kemasan padinya, kemasakan padi maksud saya. Kemudian juga dipertimbangkan tentang hasil gabahnya nanti seperti apa, reneben gilingnya nanti seperti apa, beras kepalanya seperti apa, kadar air, butir hijau, dan seterusnya. Karena kalau kita memanen terlalu masak, maka akan banyak kehilangan gabah. Kalau kurang masak, masih banyak yang hijau, nanti akan bermasalah ketika di dalam penyimpanan. Kemudian hal lain berkaitan dengan panen, yaitu sistem panen. Sistem panen itu mungkin bisa dilakukan panen atas, panen bawah, dan mungkin bisa juga panen tengah. Yang ketiga berkaitan dengan alat panen. Sekarang sudah berbagai macam alat banyak tersedia untuk melakukan kegiatan panen padi ini. Baik mulai dari yang sederhana, yaitu sabit mungkin, sabit bergerigi, reaper mungkin, combine harvester, dan seterusnya. Itulah hal-hal berkaitan dengan panen. Baiklah, kita lanjut dengan proses panen itu sendiri. Yang pertama adalah tentukan waktu panen yang tepat. Bagaimana menentukan waktu panen yang tepat? Yaitu tentu saja yang pertama kita lihat gabah yang menguning itu paling tidak sudah 90 sampai 95%. Ini biasanya berlaku untuk semua varietas. Kemudian selanjutnya umur tanaman itu sekitar 165 sampai 180 hari dari mulai sebar benih, atau sekitar 50 sampai 60 hari dari mulai pembungaan untuk padi-padi yang ada di Indonesia. Dan mungkin itu tergantung kepada varietas padi itu sendiri. Kemudian yang lebih penting adalah ukur kadar airnya terlebih dahulu dengan menggunakan moisture tester. Itu kalau pada musim hujan itu sekitar 25 sampai 27%. Atau pada musim kemarau itu sekitar 21 sampai 24%. Selanjutnya adalah yang kedua, jaga kemurnian varietas. Kenali ciri-ciri fisik gabah dari varietas yang kita tanam. Seperti apa gabah kita, agar tidak tercampur dengan varietas lain. Yang ketiga, penggunaan alat panen yang tepat. Ini penting agar nanti pelaksanaan proses panen itu berjalan dengan lancar, yaitu dengan menggunakan sabit yang tajam, mesin pemanen yang bagus, yang sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk proses panen dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah masuk pada proses perontokan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selalu semangat untuk perontokan. Ingat,
perontokan ini harus sesegera mungkin dilakukan setelah panen. Jadi waktu perontokan hendaknya langsung. Jadi sesegera mungkin setelah panen. Ini penting. Karena berkaitan dengan kualitas gabah nantinya. Kemudian alatnya bisa dilakukan dengan menggunakan alat gembutan. Juga mungkin pedal thresher, power thresher, dan masih banyak alat lainnya lagi. Dan setelah itu perlu dilakukan juga yang diingat yaitu terpalisasi. Perlu ada tempat khusus agar gabah itu bisa ditampung. Dan selanjutnya tentu saja adalah penempatan gabah. Ingat, penempatan gabah harus sedemikian rupa dihindari dari cemaran benda lain agar kemurnian gabah yang kita panen itu betul-betul terjaga dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, yaitu berkaitan dengan pengeringan. Pengeringan adalah tujuannya untuk menurunkan kadar air sehingga mencapai aman simpan. Berapa kadar air aman simpan untuk padi? Kadar air aman simpan untuk padi adalah sekitar 14%. Pengeringan padi. Gunakan lantai jemur yang bergelombang. Ataupun kalau tidak, yaitu dengan menggunakan terpal yang kering. Dan tebarkan gabah sekitar ketebalan 2-5 cm. Dan setiap 2 jam sekali itu dilakukan pembalikan. Yang ketiga, jangan pernah menyimpan gabah basah. Ingat ini, jangan pernah menyimpan gabah yang basah. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan satu, susut. Yang kedua, nanti beras yang kita peroleh itu akan menjadi berwarna kuning. Dan ini akan merusak kualitas dari beras kita kalau warnanya kuning. Ada hal yang perlu diingat di dalam pengeringan ini, yaitu berkaitan dengan kadar air. Gabah yang siap digiling itu harus sudah dipastikan kadar airnya sekitar 13-14%. Kemudian gabah atau benih yang disimpan lama, ini perlu kadar airnya kurang dari 12%. Dan pertahankan suhu pengeringan, yaitu sekitar 42 derajat Celcius untuk benih dan 50 derajat Celcius untuk gabah giling konsumsi. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui juga, sebelum gabah kita dilakukan penggilingan, ingat, sebelum gabah digiling, gabah yang baru dikeringkan harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika nanti dilakukan penggilingan, maka akan mengurangi daripada butir gabah atau beras yang pecah dan patah. Sekali lagi, setelah pengeringan harus diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum digiling, agar terhindar dari butir beras yang patah dan butir beras yang pecah. Selanjutnya, proses pasca panen atau kegiatan pasca panen adalah pembersihan, sortasi, dan grading. Ini perlu dilakukan agar gabah kita tidak tercampur dengan campuran cemaran yang lain
dan kita sortasi agar mendapatkan kualitas gabah yang bagus ataupun kualitas beras yang bagus. Dengan menggunakan apa? Biasanya dengan menggunakan screen separator atau ayakan atau alat-alat yang lain. Kegiatan yang selanjutnya adalah dilakukan penggilingan. Ini penting sekali di dalam proses penggilingan ini agar nanti mendapatkan beras yang bagus. Lakukan pada proses penggilingan yang baik, dan setelah digiling maka beras kita harus kita simpan menggunakan pengemasan. Dan saat ini yang lumayan bagus di dalam proses pengemasan ini yaitu dengan menggunakan sistem hermetik atau prosesnya adalah kedap udara, mengurangi gas oksigen dan juga uap air sehingga bisa mempertahankan kualitas gabah yang kita simpan atau beras yang kita simpan. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca panen yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.